أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين يا رب العالمين. Halaman 128. Halaman 128 atuhan. Dalam berkurban hewan yang paling utama adalah unta. Nyo pembahasan di watekatru hari raya Idul Adha nyo hino terhadap orang yang melakukan ibadah haji lah. Koknya juga berkurban. Juga nasi kesi kurban ini mereka kadang-kadang yang kena nadam yang si kurban lagi tanya hino sitnya kurban sunat sit lagi urungnya lagi tanya sunat untuk menyembelih kurban. Orang yang mengerjakan ibadah haji pada hari raya Idul Adha juga disunatkan menyembelih kurban. Dalam berkurban hewan yang paling utama adalah unta. Nya lagi yang kamaklum yang bahwa unta binatang yang paling afdal. Nya kan unta masyarakat 7 ro, tidro ke untanya. Kemudian sapi saboh limo, kemudian baru kambing, nya saboh tidro. Namun dengan kambing nya lebih utama daripada unta yang diperuntukkan bagi 7 orang. Gesi saboh kambing nya lebih afdal banding daripada gesi saboh unta, tapi untanya hanya satu bahagian saja, 1/7 dari unta karena masyarakat kan. Menyugusi unta masyarakat 7 hurau, menyugusi kambing tirau ke nya lebih afdal kambing tirau. Lagi ini batanya kan unta limo 7 ke menyugusi limo saboh tapi untuk 7 ke kan saboh tirau. Hanya menyugusi kambing saboh tirau ke nyan afdal saboh kambing banding daripada saboh unta masyarakat 7 hurau. Ka nyan afdaliyah ji. Adapun pahala sama ji. Rasulullah SAW bersabda, khairul udhiyati al-kabashul aqran. Artinya sebaik-baik kurban adalah kibas yang bertanduk. Gena medali bahwa kibas walaupun hanya mesti bertanduk kan, tapi masuk hino yang lagak yang sempurna. Yang warna putih lebih afdal daripada yang warna kuning. Seluruh warna-warna yang paling afdal yaitu kategori binatang tersebut pilihlah warna putih. Untuk warna kalau naga tinjau teh yang afdal yaitu warna putih lebih afdal daripada warna kuning atau warna hitam. Jadi warna putih lebih afdal, lebih ged, lebih terbanding daripada warna kuning ataupun hitam. Hanya menyulang sabila ya agak panjang tiga begah. Padik-padik macam warna na warna putih ke bukan, ada na warna kuning, na warna belang, na warna kelabu, na warna hitam, na warna merah. Hanya urutan afdaliyah di kana aja yang di antara sekian banyaknya yang afdal adalah yang warna putih. Bentuk nak minta yang putih mana terjadi tadi beta tekan kat bak warna ya. Saya memang nanti anda leh ada warna hitam gitu. Tapi yang kemudian pilih warna begitulah yang warna putih. Dan hendaklah ia memakan sebahagian dari daging kurban jika kurban itu sunat. Apabila kurban yang kurban sunat, nyo hendaknya benar baju bacut keberkat atau binatang tersebut. Memang ini hanya terlalu detail dah dia juga. Nyo ini kalau kita fikah khusus kan atau teh yang baju ditna afdal baju, ditna jid baju, ditna hanaget baju bagi poji. Tetapi nak seperleh, 2 perleh, tak tergedi mandum-mandum baju liji, cuma sabar tumpuk sagai bagi. Ni ke mandum nak hukum ini. Cuma ini secara sepintas sagai kepegang. Iaitu hendaklah ia memakan sebahagian. Bahagiannya bukan setinggal, salah. Walaupun sabar am gede, sabar tumpuk, hanya kekan sebahagian. Karena bukan makna senisfu. Nya senisfu baru setinggal. Bahasa kitab senisfu kan setinggal. Nya sebahagian ba'at, jid sabar tumpuk, jid sabar am. So dalam BO kecau ya afdal ji.
Dan janganlah berkorban dengan hewan yang cacat, seperti cacat hidung, telinga terputus, tanduknya patah, berpenyakit, kudis, luka dan berlubang. Nyo contoh-contoh yang cacat. Be tasi kurban binatang-binatang yang cacat. Baik katanya hinoi kampung tasi kurban ataupun di tanah suci. Nya sembelihlah binatang yang sempurna. Lagi syarat droi laju, ditna umum nyo kebiri, ditna umum nyo kambing, pakiban persyaratan mengatsa nasi entek kadang-kadang cacat bacut yang hanajik ke gadah atau ji hanya jut po hana jut yang mana karena ide ke bukan kambing yang pun ken hana lungke ataupun na lungke patah dudau kena bak surah patahnya patah yang hana menghilangkan daging. Apabila patah yang menghilangkan daging itu tidak boleh. Terpotong ekor itu bagaimana, terpotong telinga ataupun terbelah telinga ataupun berlubang telinga, hanya mandum nak uraian. Hanya secara sepintas tagai ke pegang. Kemudian awatel gesi kurban. Kemudian ia hendaklah bercukur. Ini karena mandang serangkaian ibadah haji dia ke pegang. Kemudian ia hendaklah bercukur. Bercukur. Gesi kurban ke kaba uraya urayanya. Berarti melempar jamarah akabah kali hanya bercukur kasabah tahallul dan disunatkan dalam bercukur untuk menghadap kiblat. Hanya cara bercukur tu mah bagaimana yang afdal menghadap kiblat. Nya tidak tanya waktu tahallul mana sih tahallul umrah karena dia apakah bercukur ataupun menggunting. Nya hidup tahallul haji monyo umrah sabah sebagai tahallul monyo haji dua boh. Tahallul pertama, tahallul kedua ada nak bote. Iaitu hina bercukur hendaknya menghadap kiblat dan memulainya dari kepala bahagian depan. Waktu bercukur iaitu ulai bahagian depan, berarti kepala bahagian depan. Dan kemudian mencukur sisi kanan hingga kedua tulang yang menonjol di belakang. Hanya barulah unun. Unun kedua likud juga bah. Hingga kedua tulang yang menonjol di belakang. Kemari yang baulai tanya. Dilanjutkan dengan sisi sebelah kiri. Dilanjutkan dengan sisi sebelah kiri sambil membaca. Kita baca ada doa. Ada wate tapubut umrah. Doa menggunting demikian juga. Allahumma asbitli. Allahumma asbitli bi kulli sya'ratin hasanah. Wamhu anni biha sayyi'ah warfa'li biha indaka darajah. Artinya artinya ya Allah, tetapkanlah dari setiap helai rambutku kebaikan. Depa tetap, depa sabit ya Allah, setiap helaian daripada rambutku ini menjadi suatu kebaikan yang telah kaya Allah. Memang dina'u dulu ataupun dina'u yang tagunting. Dan hapuskanlah dariku dengannya dosa, serta angkatlah dariku derajat di sisi engkau dengannya. Yan arti di teman-teman kata baca Allahumma asbitli bi kulli sya'ratin hasanah wamhu anni biha sayyi'ah warfa'li biha indaka darajah. Hanya di saat kita yang mencukur ataupun menggunting, itulah doa yang akan kita baca. Sementara kaum perempuan hanya memendekkan saja, yang bagi uragam sunat bercukur. Cuman yang wajib benar menghilangkan rambut sebagai tahallul. Cuman afdal ji baik sekedar menggunting bercukur laju. Tahallulnya wajib kan. Putakan tahallulnya rukun. Majikan mesti pihak tapubut. Mana wajib inan ke mesti pihak pubut. Cuman yang watai tapubut afdaliyah ji bercukur waju. Baik tak gunting mendeng. Walaupun hasil tahallul dengan menggunting. Bagi urinang hanya menggunting, iaitu memendekkan saja. Bagi yang berkepala botak hanya disunatkan untuk menjalankan pisau cukur atas kepalanya. Hanya bagi orang yang hana'u, bagaimana cara tahallulnya? Kake pelalu sikin mentang, pelalu pisau cukur. Meskipun bercukur setelah melempar jamarah, hanya menggunting ataupun mencukur setelah melempar jamarah boleh. Hanya si memang watanya ji. Apa memang itanya orang rayanya kan melempar jamarah kemudian menggunting ataupun bercukur. Hanya kalau pun tawaf
tawaf rukun kalau ini mentang berada di Mina ke. Ia tetap mendapatkan tahallul pertama. Jadi apakah mencukur didai baru jamarah ataupun jamarah baru mencukur, yang adalah tahallul pertama. Oleh karenanya dihalalkan baginya segala macam yang dilarang sa'ah ihram kecuali perempuan. Mana perempuan? Kecuali jima, mukaddimah jima, dan nikah dan berburu. Nah tambahan lah berburu dalam seperti. Artinya mana? Bak urang puput ibadah haji setelah tahallul pertama. Tahallul pertama yaitu dengan mengerjakan melempar jamarah dan menggunting ataupun mencukur. Nyen tahallul pertama iganya segala macam larangan ihram kajit puput kecuali jima, mukaddimah jima, nikah. Nikah apakah? Urang peijab ataupun urang kabul, dan berburunya yang anjir. Lain je kajit pakai wangi-wangian, ada boleh. Yang kecil orangnya kadang-kadang getawafnya ada boleh yang kan. Sebab pakan kalau ke tahallul sabar. Getawaf masa ada boleh kajit pakai pakaian biasa. Pakaian berjahit bagi laki-laki memakai minyak wangi. Hanya kajit pakai ada boleh kalau di dalam dengan berpakaian ihram lagi biasa. Sebab kalau sabar tahallul menyertanya yang lakukan umrah kan sabar tahallul kan selesai mendung. Haji ke dua buah tahallul je. Tahallul itu mengerjakan dua di antara tiga. Tahallulnya leboh but atau but. Tapi pubut dua atau pubut barangkali je. Yang adalah masuk dalam tahallul yang pertama. Ada but tahallul yang pertama menggunting, yang kedua melempar jamarah, dan yang kelih tawaf. Kanian but tahallul. Bagi tahunya bagi orang yang ibadah haji. Memang menyertanya tahallul ibadah umrah kan cuma dengan bergunting mentang. Orangnya puput dua di antara tiga karena sabah tahallul. Kemudian tu puput sabah tu kami tahallul. Nyan baru beres mendung, dak pi melakukan jima dekat beres kajut karena kala tahallul yang kedua. Setelah itu yang kala ke menggunting dan kala melempar jamarah urus raya haji nya baru urus pun. Nya golong bermalam di Mina, kan golong bermalam di Mina, golong urus tasyrik. Gaknya di Mina ke. Setelah itu ia berangkat ke Mekah dan bertawaf sebagaimana yang sudah disebutkan. Artinya gaknya langsung kedih menuju Mekah, menuju Masjidil Haram dan melakukan tawaf. Nyogekeun dengan tawaf rukun, tawaf ifadah. Tawaf ini adalah salah satu rukun haji, disebut juga tawaf ziarah. Nah yang benar lagi ataupun tawaf ifadah, tawaf rukun. Awal waktunya nyo hubut tawafnya nyo kabih. Kau maksudnya kata halul kabih tahallul di. Tinggal sakai bermalam di Mina walau ke di Mina. Hubut untuk melempar jamarah dalam urut tasyrik. Nya melempar jamarahnya ke rukun haji. Masuk dalam wajib haji. Yang benar. Awal waktunya dimulai setelah lewat tengah malam pada malam hari raya kurban. Pajan kita mengwate untuk dapat dilakukan tawaf. Asal lewat tengah malam raya kurban, nyo kajut untuk melakukan tawaf. Sebab lewat malamnya, nyan mandu wate dah menginan kan? Bermalam di Muzdalifah bihinan wate, putakeun melakukan tawaf bihinan wate ji. Tawaf lewat tengah malam raya. Cuman lagi sebahagian urangnya kan hana mungkin gejak gepreh hilek ke silingan haji. Orang raya melempar jamarah ke silingan gejak. Dia melempar jamarah, dia menggunting baru gejak gede. Ketamang Masjidil Haram. Menyuruh-urung yang tiga aje jak aju. Gejak aju misalkan gejak aju. Rumai dayu tajak, pulau meroyo kadang peraturan pakai ban ketat, tajak merombongan, ibu-ibu le rombongan, kakak melakukan. Jadi sebenarnya lebih good memang mahid abubud lagi yang mendung lebih good but-butnya umrah ataupun haji serangkaian ibadat tersebut iji tapubut ngendro ju berjalan kaki ju. Jadi lagi yang afdal je. Kan berjalan kaki be ibadat. Teman bagi orang yang sanggup, teman dia perlu hana sanggup. Makanya yang nya malamnya berangkat aju ke di Masjidil Haram untuk melakukan tawaf. Yang kakek preh rombongan ba, menyata preh rombongan ba, kakek tak preh singa.
sehingga haji pajan setelah melempar jamarah uraya haji urapun dan kemudian menggunting lah ataupun mencukur nyan baru ibah. Makanya kebahino setelah itu baru berangkat ke Mekah dan melakukan tawaf. Awal waktu tawaf lewat tengah malam berraya kurban. Dan waktunya yang afdal adalah pada hari raya kurban. Waktu yang afdal untuk melakukan tawaf ifadah tersebut yaitu pada hari raya kurban. Berarti ke le katanya menggunting dan juga le melakukan tawaf, le melakukan melempar. Lempar jamarah akabah. Dan tidak melebihi batas akhir. Dan tidak melebihi batas akhir. Artinya ada jid lam masanya waktunya yang afdal adalah pada hari raya kurban. Dan jid lewat dari urut tersebut. Cuma tak tergedi pun tanya lewat manteng sit gubi puput. Karena hana batas akhir selama golong tak lakukan tawaf sabi manteng wate untuk tawaf. Bahkan Pak Kebegah boleh ditunda tetapi ia harus tetap dalam keadaan berihram sehingga tidak diperbolehkan baginya perempuan atau berburu. Jadi tak tergedi pun hana gepuput laju gepreh habis urut tasyrik katanya. Yang bermalam di Mina kabeh mandu-mandu baru menuju Masjidil Haram untuk melakukan tawaf. Nyan boleh dengan syarat harus ingat goknyan manteng berada dalam ihram baju tu. Artinya sahabat kalau habis. Kalau tahallul yang kedua makna ini yang tidak diperbolehkan yaitu perempuan, artinya jima, akad nikah atau berburu lain hana masalah kecuali setelah melaksanakan tawaf ini. Kecuali goknyan melakukan tawaf yaitu tawaf ifadahnya nyoknyan baru diperbolehkan untuk melakukan larangan ihram yang bunuh hanjut hino kanjut. Jika sudah tawaf maka ia sudah bertahallul dengan sempurna, artinya tahallul kedua. Apabila kali ke pupuk tawaf nyo berarti goknyan kali ge tahallul yang kedua nyo ka sempurna habisnya. Kita nyo kabeh tahallul ba umrah kan entah hana masalah lian. Sehingga segala yang diharamkan saat berihram nyan boleh dilakukan. Karena memang kali tahallul yang kedua maka seluruh larangan-larangan ihram nyo kembali boleh dikerjakan. Kan cuma pakai pakaian berjahit dan wangi-wangian saja. Akan tetapi jima juga boleh. Kewajibannya hanya tinggal sagai kewajiban ke melempar jamarah pada hari tasyrik. Melempar jamarah pada urut tasyrik. Urut kedua urut raya, ulhe dan keput dan mabit di Mina, bermalam di Mina yang merupakan kewajiban setelah melepaskan pakaian ihram sesuai dengan tuntutan pelaksanaan ibadah haji. Berarti oleh goknyan melakukan tawaf yaitu tawaf rukun, maka goknyan katubit dari ihram tinggai sagai jamaah tersebut melakukan wajib haji bacut yaitu bermalam di Mina serta melempar jamarah pada siangnya. Laginya aturan ataupun tuntutan pelaksanaan ibadah haji. Sebab-sebab tahallul takalan julam sebab-sebab sehingga dianya itu jadi tahallul ada 3. Yang pertama melempar jamarah, yang kedua bercukur, dan yang ketiga tawaf yang menjadi rukun. Nyoleh macam kalau punya umrah dia macam tak tahallul ni dengan menggunting selesai. Punya haji ke leboh 3 pihak puput baru tahallul. Yaitu melempar jamarah, bercukur dan tawaf. Kapan melempar jamarah? Melempar jamarah urupun itu, jamarah akabatnya kata tahallul itu. Kan babi jamarah meleboh urut tasyrik, walaupun kan yang kata tahallul. Cuman golong lengkap kan? Leher macamnya kan tak puput meleh baru tahallul lagi. 2 boh tak puput barangkali je melempar jamarah, bercukur dan tawaf. Misalnya Iji sempat melempar jamarah, bercukur golong dia tawaf aju yang kata sabah tahallul, ataupun melempar jamarah dengan bercukur yang sabah tahallul. Yang ban ataupun bercukur dengan tawaf karena itu mau waktu tawaf. Setelah melakukan tawaf langsung kemudian bercukur nyanpih ka masuk dalam bertiganya ka lakukan tahallul. Kemudian baru melempar. Jadi leheboh but yang merupakan budakeun tahallul
pubut 2 di antara 3 yang tahallul pertama. Oleh pubut apa tu? Tahallul kedua. Di dalam haji ada 4 macam khutbah. Nak khutbah sih. Walaupun kan masuk dalam rukun kan. Tapi nak khutbah. Yang pertama khutbah pada hari ke-7. Sebab orang ke-7 muka ibadahnya hoibah kedih-kedih kan untuk menuju ke Arafah. Yang setelah solat berjamaah bersama, imam berkhutbah. Yang kedua nak khutbah pada hari Arafah. Orang Arafah juga demikian, ada khutbah setelah solat. Yang ketiga ada khutbah pada hari raya kurban, nak khutbah sih. Yang keempat khutbah pada hari nafar awal. Nafar awal iaitu 11 dan 12 hari tasyrik. Nafar awal yang ke urang 11 dan 12. Setelah melempar jamarah ataupun kena melempar jamarah urang 11 ataupun dan urang 12, yang adalah na khutbah lo. Sebab orang yang melempar jamarah, kalau orang melempar jamarah selama urang tasyrik pertama, tanya orang yang kedua keleh keput. Yang tak tergedi gotnya 2 urang saja kelempar jamarah. Urang raya, urang tasyrik pertama dan urang tasyrik kedua. Yang kemudian hanagi sali berangkat aju dari Mekah Masjidil Haram boleh. Asal dengan syarat begotnya hanali berada di Mina sebelum terbenam matahari urang tasyrik keleh. Tapi apabila akan terbenam matahari urang tasyrik keleh, nya harus selesaikan sabah tek melempar iaitu urang keleh. Nya ke yang kekeun nafar awal. Istilah mana nafar awalnya kegaknya berangkat meninggalkan Mina sebelum terbenam matahari urang tasyrik keleh. Urang tasyrik kedua, urang raya keleh, ya benar. Urang tasyrik kedua. Yang ke nafar awal. Tak makna nyo nafar logat ke berangkat kan lari nafrunnya meninggalkan. Kentek nafar awal nya istilah-istilah yang dipakai ibadah haji. Ada yang umrah mentang habis datang haji beda haji lu je uraian tentang haji. Nya umrah kan beuk sangat. Lu ni ihram, kemudian tawaf, kemudian sa'i mengunting selesai. Menyonyokan kok lu kan. Nak istilah-istilah lu je tahallul mentang lah hebah but. Dia tanya dengan sabah but, sabah umrah yang tak but kadang. Hanya bagi orang yang setelah melaksanakan ibadah haji, hanya insya-Allah kalau hukum. Semuanya dilakukan setelah tergelincir matahari. Kapan dilakukan melempar? Nyo waktu melempar jamarah adalah setelah tergelincir matahari. Kecuali jamarah pun jamarah Akabah. Nya baru jid bengah. Nyo jamarah Akabah malam jid, malam raya. Asal lewat tengah malam. Tapi munyo melempar jamarah ba urang ke 2 urang raya 2 lepetnya urang tasyrik kan. Nyan mesti waktu masuk waktu adalah setelah tergelincir matahari. Yang ke nyan punya ibadah untuk melempar jamarah sebelum tergelincir matahari hanai damang. Hanai damang dalam sah rukun sah wajib. Hatta ja juga sebelum tergelincir matahari. Tapi melempar jamarah tetap waktu tergelincir matahari. Semuanya hanya 1 kali khutbah kecuali pada khutbah Arafah. Nya khutbahnya khutbah hanya 3 saja baca rukun khutbah kecuali bab khutbah Arafah. Maka ini kena gambar oleh bersapat orang gele sembahyang berjamaah leu. Kemudian baru tubit mandum-mandum upadang Arafah. Leu baca sapatnya kagak baca khutbah rukun khutbah oleh imam. Jamban walaupun nyan hana masuk dalam rukun ataupun wajib. Tapi yang ke guyu baca khutbah Rasulullah menangguh kubur. Jamban rukun khutbah ba Arafah dilakukan sebanyak 2 kali dengan diselingi duduk sejenak di antara 2 khutbah. Karena khutbah ji 2 tentu makanya nadu. Kecuali khutbah 3 hanena teman duduk. Kemudian apabila telah selesai dari tawaf, kekal selesai tawaf benar kan kalih tawaf botak kalih melempar jamarah ba urang raya. Nya ba urang raya nya golong urang tasyrik. Mantang raya pun. Jiganya di Mina ke bunga yang kagak temerhom melempar jamarah. Oleh melempar jamarah kangka menggunting ataupun mencukur. Jiganya mantang berada di Mina. Kemudian kangka berangkat Mekah, berangkat Masjidil Haram. Gaya lakukan tawaf, kemudian kembalilah ke Mina. Nampak ke bukan?
Apabila telah selesai dari tawaf, kembali ke Mina untuk mabit atau bermalam. Jaklum ke Mina untuk bermalam di Mina. Bermalam dan melempar jamarah wa teuro singa. Teuro singa ya semua. Jamarahnya tempat lemparan. Man heboh tempatnya. Jamarah ula, jamarah wusta dan jamarah akabah. Menyo uro raya pun yang geyurhom jamarah akabah tu. Uro tasyrik melheboh jamarah. Uro tasyrik, uro yang kedua, keleh kepeknya leheboh jamarah. Yang mana anak batai yang dibutuhkan saboh-sabohnya 7 kali leh 20 sa kali leh dan tambah 7 yang dikna anak batai perle. Karena dalam tip-tip sehuro uro tasyrik 7 boh leheboh jamarah. Yang mana 20 sa anak batai. Uro tasyrik pun 20 sa, uro tasyrik kedua 20 sa, uro tasyrik keleh 20 sa, uro raya 7. Punya mana 20 sa tak kali leh tak tambah 7. Yang keditnan ni ada batai perle. Persiapan untuk melempar jamarah. Ka. Hai tu mang gejuk je batai le kan masalah. Lepas ni tak tahu ditnan kadang tu ragu-ragu kan lagi bilangan tawaf. Batai tanya ragu-ragunya kan pe hacok yang yakin pulhe puput cok leh. Ada rakaat sembahyang kau menang sip. Nyen menang tawaf, menang sa'i, menang melempar. Kita lemparnya. Makanya kurung dia hanjir hantar hantar. Dan pun dalam melempar itu nak syarat-syarat terus. Teman entah nak keberah ke. Sampai kena keberah banyak batai hanjir dengan pulain. Pas dengan semua jangan batai kabih. Nalik batai yang nak silap ajar berhom dengan silap anak badan. Yang nancin berhom nancin hanjir. Pupu yang enam sebab ihram tah-tah ikut segetu hanjir. Tetap aja berbatai sih. Hanjir kaya, hanjir makanan, hanjir. Berbatai lagi ketentuan terus. Baju tu. Ini ke bangga pegang. Maka pada malam tersebut dinamakan Lailatul Qar. Atau malam ketinggalan tinggal. Qari menetap. Malam menetap malamnya. Di Mina orang yang long. Trip hina Mina, pada malamnya di Mina, di Muzdalifah. Tiga malam raya. Malam raya haji. Kita yang bertakbir ini orangnya berada di Muzdalifah. Karena esok pubut pejit hinan menetap konyan. Karena esok harinya semua jamaah haji tetap berada di Mina. Mandum jamaah haji tetap berada di Mina dan tidak diperbolehkan pergi. Anjik jak olain le karena melempar singa. Maka apabila pagi tiba pada tanggal 12 Zulhijjah. Maka apabila pagi tiba pada tanggal 12 Zulhijjah dan setelah matahari tergelincir, jamaah haji mandi untuk bersiap-siap untuk melempar jamarah. Kan tanggal 12-nya uro tasyrik kan? Uro tanggal 12 itu. Tanggal 12 Zulhijjah setelah matahari tergelincir, jamaah haji mandi untuk bersiap-siap untuk melempar jamarah. Tempat melempar jamarah yang pertama. Padahal kan dari Hiblah. Melempar jamarah urang siblah sikau roya urang siblah dari siblah yo angka 4 siblah dan 12 dari siblah sampai 12 kainan nilai yang mesti pihak bubut ke lehblah siblah 12 lehblah naik tanggal lehblah sebab siblah sikau roya haji tanggal siblah tanggal 12 tanggal lehblah nya urang tasyrik jadi yang perlu tanda pegang gaknya sunat mandi sebelum melempar jamarah, bersiap-siap untuk melempar jamarah. Tempat melempar jamarah, bagi tempatnya pada pinah-pinah. Dari zaman tak orangnya. Tempat melempar jamarah yang pertama adalah jamarah ula gitu, yang berada setelah Arafah di sisi kanan jalan. Setelah lewat daripada Arafah, belah ulun jalan, hanya posisi nyahinan adalah jamarah ula. Nyan orang yang berangkat ibadah umrah, nya kahana pubut ganya nyan melempar, nyan naiba kana. Walaupun kadang-kadang naik pedang lewat, walaupun di pedang tiat, nyan si lewat ti kadang. Sehingga kagak belumahnya tempat semerhom. Walaupun tanya hana pubut ibadah haji, tapi Arafah, Mina, Muzdalifah, jamarah-jamarahnya kali bebat. Yang mana haji jamaah umrah. Jamarah ula berada setelah Arafah di sisi kanan jalan dan melempar 7 kali lemparan. Ini 7 kali lempar. Kemudian ia bergeser sedikit dari jalan utama dan berdiri sambil menghadap kiblat.
lalu membaca tahmid, membaca tahlil dan takbir serta berdoa dengan khusyuk. Jadi melemparnya kan mekatan home, kan mekatan home macam mana, tapi juga ikutnya sambil watai gedeng yang menghadap kiblat. Kemudian dia itu membaca zikir, tahmid, tahlil, takbir, berdoa dengan khusyuk dengan perkiraan waktu selama membaca surat Al-Baqarah trip yang menyetruk kebetul ditnan menyohana kakek kebaya mungkin surah Al-Baqarah kan trip kan perhabis kita baca aja. Kemudian berjalan maju menuju ke tempat pelemparan jamarah wusta oleh jamarah akabah, jamarah ula, jamarah wusta, dan melakukan hal yang sama sebagaimana pada jamarah ula. Yang lagi silap yang wajib melempar, adapun lain yang sunat. Lagi yang wajib but tu kan bahaji ataupun umrah. Adapun doa-doa yang mandub adalah sunat. Kemudian beralih ke jamarah akabah untuk melempar jamarah sebanyak juga 7 kali. Setelah itu selesai dan kembali ke perkemahan, dan ia bermalam pada malam itu di Mina. Pokoknya di Mina ke. Malam itu dinamakan nafar awal. Sebab katruk sampai tanggal 12, 12. Yang nafar awal malam ke Uraraya ke Leh bang tanya. Hingga pagi hari sampai bengah. Maka apabila ia telah selesai salat zuhur pada hari kedua, hari tasyrik iaitu tanggal 12 Zulhijjah, ia melempar jamarah dengan 21 lemparan sebagaimana hari sebelumnya. Sebelum yang ke tanggal 12 sampai yakti kena dia sebelah eleh. Dia sebelah duduk baru 12 kan kauro ke-12. Kemudian ia memilih ke kauro ke-12, memilih apakah antara tetap di Mina atau kembali ke Mekah. Maka jika ia keluar dari Mina sebelum terbenam matahari, maka ia tidak terkena hukum apapun. Namun apabila ia memilih untuk tetap tinggal, maka ia tidak boleh meninggalkan Mina. Bahkan wajib baginya bermalam lagi hingga melempar jamarah pada keesokan harinya dengan cara seperti hari sebelumnya. Orang yang tidak bermalam dan tidak melempar jamarah padahal matahari sudah terbenam dan ia masih berada di Mina, maka ia harus membayar dam dan mensedekahkan dagingnya, dan boleh bagi seorang datang ke Masjidil Haram pada malam hari-hari tasyrik dengan syarat ia tidak boleh bermalam kecuali di Mina. Menu yang kena pegang lagi kita pegang ilikut uro tanggal 12 Zulhijjah. Ikutnya uronya jid berangkat ke Masjidil Haram untuk melakukan tawaf ifadah, nyegolong gubuk tawaf. Nyan berarti hana kita leu Mina padahal mentang urut tu urut tasyrik nyanjutnya, tapi syarat baik sampai irpa elok mata uro tanggal 12 menyukai elok mata uro kau wajib domlom semalam untuk melempar jamarah. Mohon kenang dam ke ikutnya kan malam kan di Mina ke depan mesti tergedi hai malam di Mina gumpakat-pakat bah tajak ke dia semajid mentang tajak semayang ataupun tajak tawaf ini hanya hanjit dom trip ini tetap kembali dalam ke Mina. Harus bermalam di Mina selama hari tasyrik tersebut. Tasyrik pertama, tasyrik kedua, dia yang wajib, yang mesti. Tapi memang kailuk mata uro kedua menuju ke uro kelih tasyrik, hanya agaknya harus berada di Mina, hanjit berangkat ilaih. Geken ke nafar sani. Boleh bagi seorang datang ke Masjidil Haram pada malam hari-hari tasyrik dengan syarat, tapi tidak boleh bermalam kecuali di Mina. Sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nya kata baditik ya. Kena ke-8. Nyokonyo serangkaian ibadah haji. Nyo haji yo. Jamban. Nyo apabila genap pubut, nyen mantapkan ilmu manasik ya. Itu supaya bermandiri ke dro tu. Walaupun ke pandu, ke pegah ditnalah dak urus pandu ke benar merusak baro tu. Pegah kadang-kadang yang pokok-pokok kita nyu yang lain kana lagi hino beratah dak kiblat, buta baca zikir, tahlil, tahmid, takbir, dan doa dan serta khusyuk yang mana. Pokoknya sabab masa tergedi sekedar yang kebegahnya, kadang-kadang lagi kita nyu nak berusaha pada bubut. Makanya manasiknya pih di hanjit siga berkali-kali bela berusaha gede. Sehingga golong tapubut ibadah haji ataupun umrah seolah-olah tentang kata aja kata pubutnya baru merasa tu mahanahan yang biasa mendengnya
pulang but hidih ke lagi but semayang kan hai but tu di mudarat tak ada berhabar bijut karena penting dan dia pegang baju ada but tengah tertawa but tengah tasai sehingga hanahi tentang tayu sedang ibadat sehingga tayu hana terasa makanya meresap pada kubur supaya enggak mendapat haji ataupun umrah yang makbul ataupun mabrur putana mana pertanyaan hanya kajian 8 yang ada tanda menyahana berarti kata jin etno pertemuan nuryo wallahu a'lam bissawab sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam